Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya lagi-lagi ya, ketika ada bahas minyak goreng gitu, ada omongan bahwa yang pemuja pemakai minyak goreng itu diajak VOA itu nggak berani, diajak analisa oli itu nggak berani. Nah, orang-orang yang terlalu memuja VOA ini ya biasanya adalah orang yang nggak berani rekomendasi oli. Disuruh sebut merek oli apa yang bagus, oli jenis apa, tipenya apa, mana tak cobain, nggak berani biasanya, sering kabur gitu. Karena apa? Karena ya yang namanya VOA yang dilakukan di Indonesia, ya baik VOA maupun VOA. VOA itu adalah Virgin Oil Analysis, uji oli yang dilakukan ke oli baru, tujuannya untuk mengetahui karakteristik olinya. Lalu OOA adalah Used Oil Analysis, mengetahui kondisi oli bekas, yang terutama untuk mengetahui masalah yang terjadi pada mesin. Jadi OOA itu ya memang bisa dipakai untuk mengetahui kemampuan oli, tapi fokus utamanya adalah untuk mengetahui problem apa yang terjadi pada kendaraan. Biasanya pabrik kendaraan berat itu menyarankan UOA adalah untuk membuat kendaraannya biar awet, karena harga kendaraannya miliaran, mahal sekali. Jadi UOA dipakai untuk membuat kendaraannya itu tetap awet. Dan ya OOA sendiri memang ada yang menggunakan untuk mengetahui kemampuan oli, tapi ya nggak mungkin lah orang kayak kita ini, orang-orang biasa itu melakukannya. Karena apa? Karena OOA untuk mengetahui kemampuan oli itu ya penulis pernah lihat harganya 250 juta hanya untuk satu kendaraan. Jadi kalau lebih dari satu kendaraan ya bisa miliaran, lebih dari satu oli ya bisa miliaran. Ada kelemahan besar ya melakukan UA itu ya. Memang UA itu bisa dipakai untuk memperkirakan, misalnya ausnya segini, anunya segini, tapi ya masalahnya angka keausan ini terlalu kecil untuk kita bisa ambil kesimpulan. Jadi angkanya itu antara oli satu dengan yang lain bedanya cuma sekian ppm gitu ya. Jadi kalau misalnya angkanya cuma 4, 3, 5 gitu, itu terlalu sedikit, itu nggak bisa dipakai sebagai acuan. Dan kalau angkanya besar, misalnya 40, 50 gitu ya, itu malah berarti ada masalah pada mesinnya, bukan dari olinya lagi tapi dari mesinnya. Dan ya yang namanya oli itu selalu yang diuji belakangan itu yang paling soro, kalau misalnya keduanya sama-sama buruknya gitu ya. Jadi misal di pemakaian pertama sudah aus, sudah parah, maka di pemakaian kedua kalau olinya sama buruknya pasti akan lebih parah. Dan orang itu kebiasaannya ya selalu ya yang pembandingnya yang dilakukan belakangan. Jadi kalau nanti ada orang melakukan uji minyak goreng ya rasanya misal olinya pakai oli opo gitu ya, yang wah ini oli sip gitu ya, dipakai misalnya 5.000 km atau 4.000 km sesuai buku manual, terus pakai campuran minyak goreng 4.000 km. Nah 4.000 km pertama mesinnya sudah rusak karena oli yang pertama tadi nggak layak pakai. Maka yang terjadi adalah setelah pakai campuran minyak goreng, ya partikelnya jadi makin banyak, partikel ausnya itu jadi makin banyak. Yang masalah lagi itu adalah karena yang namanya uji oli yang ada di Indonesia itu nggak ada uji-uji yang bisa menunjukkan kemampuan cairannya.
Jadi kita ngomong VOA nya ya, VOA itu tidak menguji cairannya. Jadi seringnya VOA itu yang ditunjukkan, oh partikelnya ini, oh kandungan sulfurnya segini, kandungan molinya segini. Mungkin ada yang nyebutkan kekentalan, tapi yo angka itu saja nggak cukup. Untuk mengetahui kemampuan carian oli ya kita harus tahu misalnya berapa penguapannya. Kalau bisa ya berapa daya tahan oksidasinya, berapa daya tahan terhadap kocokan-kocokannya. Tapi ya selama ini kita nggak pernah lihat itu. Ya karena nggak ada angka-angka itu ya makanya orang yang rekomendasi harus uji lab itu nggak ada yang tahu bahwa kualitas oli itu menurun drastis. Ya karena hasil uji oli itu nggak bisa melihatkan data-data kemampuan oli secara keseluruhan, ya makanya kebanyakan dari orang-orang yang mengharuskan uji lab itu nggak tahu bahwa yang namanya oli sekarang kualitasnya sudah turun. Walau oli favorit mereka sekalipun. Jadi oli Repsol kualitas turun nggak tahu, oli Total kualitas turun nggak tahu, Mardahe kualitas oli turun nggak tahu. Banyak yang nggak tahu ya. Ya yang repot itu karena kebanyakan yang melakukan uji oli itu adalah dari pemakai yang di mobil. Dan pemakai mobilnya harus dari kendaraan yang kilometernya tinggi, yang pemakaiannya sangat tinggi. Dari kendaraan yang misal sebulan bisa 20.000 km, kira-kira seperti itu. Karena kalau nggak gitu ya yang namanya uji oli kalau untuk mobil ya bisa sampai 5.000 km lebih. Kalau butuh waktu seperti itu, ya kapan bisa tahu? Kalau misalnya pemakaiannya setahun cuma 2.000 km gitu, ya nggak bisa ya. Jadi harus cari kendaraan yang betul-betul trafiknya tinggi, sering dipakai, bukan sering dipakai tapi merupakan kendaraan yang memang dipakai terus tiap hari. Terus analisa olinya juga dilakukan komplit. Ya misal nggak ada shear stability, tapi dilakukan uji minim kekentalan awal, kekentalan akhir. Kondisi oksidasinya juga diperlihatkan. Karena ya anehnya ya, ada orang uji minyak goreng yang dipanasi di wajan, itu ono angka oksidasi ini. Sementara uji oli yang dipakai di kendaraan gak ono angka oksidasi ini, kan lucu gitu kan. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.